Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam EKG. Kembali bersama saya Abu Najmah di channel YouTube Abu Najmah EKG. Sahabat EKG, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang sungguh-sungguh dalam belajar EKG. Semoga kita semua tentunya yang sungguh-sungguh ingin belajar EKG dimudahkan dalam mempelajarinya. Amin ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman ya. Eh, Kemarin ya kita sudah mempelajari materi dasar tentang EKG ya. Jadi materi dasar tentang EKG itu ada dua, yaitu step awal dan step kedua. Nah, kemarin sudah 3 batch, kita sudah mempelajari yang namanya materi dasar tentang EKG, yaitu step awal analisis EKG 12 lead. Gratis atau free ya, gitu, tanpa dipungut biaya. Gimana? Membantu atau tambah pusing atau tambah bingung? Ya, teman-teman semuanya, setelah kita melewati ya 3 kelas ya, banyak sekali pesan yang masuk ya. Ada yang request, ada yang ngasih saran ya. Ya intinya banyak sekali teman-teman yang masih belum maksimal dengan proses pembelajaran ini ya, atau pembelajaran via Zoom ya. Banyak sekali faktornya katanya. Memang betul sih teman-teman ya. Yang namanya belajar EKG via Zoom ya itu sebenarnya kurang efektif ya gitu. Selain internet connection ya, faktor kebugaran nah, itu sangat menentukan keberhasilan. Jadi kalau teman-teman belajar EKG tidak fokus, ya, tidak sungguh-sungguh, ya, karena mungkin capek, ya, lelah, banyak urusan dan lain sebagainya, ya, nggak mungkin maksimal menyerap materinya, teman-teman. Mau ikutan berapa kali pun, ya. Maka dari itu, atas pertimbangan ini, ya, Pak Bu putuskan, ya, untuk materi dasar tentang EKG yang seharusnya Pak Bu berikan di kelas Zoom 2 kali dalam sebulan, insya Allah ya, ya akan Pak Bu ganti dengan memberikannya uh, via YouTube atau video via YouTube ya, begitu ya. Jadi nanti Pak Bu bikinkan rekaman video materinya, nanti Pak Bu bikin beberapa bagian ya, gitu. Tolong nanti disimak baik-baik, diulang-ulang, jangan loncat-loncat ya. Nah, kasih tahu teman-teman yang lain ya untuk sama-sama belajar ya begitu. Nah nanti kalau misalkan ada kesulitan atau kebingungan atau kurang paham ya silahkan bisa ditanyakan di grup atau boleh langsung kok japri dengan Pak Bu ya gitu. Oke ya. Kemudian sedikit Pak Bu mau bercerita ya, biar tidak ada yang gagal paham atau salah paham gitu. Kemarin di grup ada yang salah paham gitu, tidak apa namanya, tidak membaca secara utuh pesan Pak Bu gitu. Kenapa sih kelas ini dibuat gitu? Kelas EKG free atau gratis ini dibuat. Kenapa? Nah, singkatnya begini teman-teman. Kalau teman-teman jujur ya khususnya yang sudah pernah ikutan kelas EKG yang berbayar ya sebenarnya masih bingung baca EKG ya enggak, ada yang masih bingung bahkan mungkin masih buta baca EKG ya karena nggak mau berlatih akhirnya ya buta lagi kan begitu.
Tapi alhamdulillah katanya. Kenapa? Kenapa kita bilang alhamdulillah ya? Karena mendapat sertifikat. Nah, kalau menurut Pak Bu ini kondisi yang nggak sehat ya. Kalau teman-teman nggak bisa baca EKG, bahkan buta baca EKG, cuman punya sertifikat bisa baca EKG, faktanya nggak bisa. Kalau ini dibiarkan itu bisa menjadi masalah besar di kemudian hari, ya kan? Nah, makanya Pak Bu analogikan, ya, ibaratkan teman-teman punya SIM, ya, tapi nggak bisa mengendarai kendaraan, entah motor ataupun mobil, ya kan? Dituntun semua nih, kacau lalu lintas, ya kan, macet. Maka dari itu, ya, Pak Bu coba membantu, ya, menjembatani gitu loh, agar teman-teman yang sungguh-sungguh mau belajar EKG ya sebelum ikutan yang kelas berbayar, yang namanya kelas berbayar itu kan nggak sedikit bayarnya teman-teman ya, ada yang di atas 1 juta lebih ya kan, ya pokoknya berbayar lah gitu, oke. Ayolah ikutan kelas ini dulu sampai benar-benar paham ya, mengerti dan paham begitu. Setelah itu baru ikutan kelas yang berbayar ya gitu. Mau nggak dengan siapapun, mau dengan Perki silakan, mauin Kavin silakan, Hipersi silakan, atau EO yang mengadakan pelatihan EKG. Yang penting harapan Pak Bu ketika teman-teman belajar EKG bukan hanya dapat sertifikat, tapi benar-benar mampu atau bisa baca EKG. Jadi jangan terkesan asal bayar lunas dapat sertifikat. Jangan ya teman-teman ya. Makanya manfaatkan kelas maksud Pak Bu. Makanya Pak Bu mencoba membantu menjembatani. Ya, Pak Bu nggak munafik ya. Memang Pak Bu punya kelas yang berbayar. Jadi kalau nantinya pengen belajar EKG dengan Pak Bu ya silakan. Ya bebas ya. Tinggal hubungi Pak Abu aja. Pak Abu mau belajar dengan Pak Abu. Lanjut ke step kedua misalkan, silahkan. Ya, gitu. Jelas ya? Itu saja teman-teman. Jadi tolong jangan salah paham. Pak Abu nggak memaksa harus belajar dengan Pak Abu. Enggak, ya gitu. Niat Pak Abu menolong teman-teman. Tolong jangan main-main belajar EKG. Yang namanya ilmu EKG itu ya tidak selebar daun kelor. Ya. Teman-teman salah di awal, maka akan bingung terus selamanya. Ya, begitu. Insya Allah mudah-mudahan kelas EKG yang gratis ini ya bisa bermanfaat ya, membantu teman-teman ya untuk apa namanya eh, lebih baik lagi untuk mempelajari EKG-nya ya, gitu. Oke ya. Nah, sedikit ya ada disclaimer dari Pak Bu ya. Eh Step awal ini ya sebenarnya materi yang harus Pak Bu berikan itu selama normalnya ya selama kurang lebih 7-8 jam ya. Tapi Pak Bu kan menyampaikan materi step awal analisis EKG 12 ini kan kurang lebih 4 jam ya. Jadi nggak semuanya materi yang Pak Bu sampaikan. Mohon maaf ya teman-teman. Tapi insya Allah tidak mengurangi tujuannya, yaitu teman-teman bisa mendapatkan apa namanya kemampuan-kemampuan analisis uh, di kelas ini ya gitu setelah selesai proses pembelajaran ini ya, kalau teman-teman mengikuti dari awal sampai akhir ya gitu. Jadi kalau teman-teman mau full materi step awal analisa IKG 12 lead ya, nanti bisa didapatkan kalau ikutan kelas dengan Pak Abu ya gitu. Laman ya 7-8 jam silakan ya gitu. Ya, oke, kita mulai saja teman-teman, izin Pak Bu share slide-nya ya. Oke, bismillah, mudah-mudahan semuanya dimudahkan ya. Ya, jadi
Ini channelnya Pak Abu, channel YouTube-nya Pak Abu Najma, silahkan ya. Yang mau subscribe, subscribe silahkan, enggak juga tidak apa-apa. Jadi channel YouTube-nya Pak Abu ini memang Pak Abu buat untuk alumni Pak Abu yang malas berlatih ya. Biasanya kalau habis pelatihan EKG ya, penyakit utama itu ya malas berlatih ya. Nah, akhirnya apa? Lupa lagi EKG-nya. Mudah-mudahan dengan menonton video-videonya Pak Abu ya, ingatannya kembali lagi, ingatan tentang EKG-nya kembali lagi dan hayo mulailah berlatih lagi ya. Dan jangan lupa japri Pabu ya, itu jangan sungkan. Siapapun ya yang merasa sudah belajar dengan Pabu berkesempatan untuk japri Pabu kapan saja. Pasti Pabu balas. Oke? Oke, lanjut. Ya, jadi materi basic anvis jantung ini tidak Pabu jelaskan semuanya ya. Apa namanya? Mungkin Pabu hanya ngasih saran saja ya. Jadi yang namanya belajar EKG ya, kita nggak bisa apa melewati materi basic anvis jantung ini ya gitu. Tolong nanti teman-teman baca buku anvisnya khususnya tentang apa sih fungsi jantung ya, jangan sampai nggak tahu ya. Kemudian nggak usah yang dalam-dalam teman-teman ya. Kemudian letak jantung ya di mana ya. Kemudian apa sih eh, fungsi ruang-ruang jantung ya teman-teman. Fungsi atrium sebagai apa, fungsi ventrikel sebagai apa, fungsi katup, kemudian aliran koroner ya teman-teman harus tahu ya gitu. Ya mohon maaf ya tidak Pak Bu jelaskan semuanya ya gitu. Kenapa itu harus dipelajari Pak Bu? Nah, ya kalau teman-teman baca EKG ya ada kelainan misalkan di gelombang P-nya ya kita ingat atrium kan begitu. Ada masalah di kompleks QRS ya kita ingat ventrikelnya. Ingat fungsinya maksudnya begitu ya makanya jangan sampai nggak tahu ya. Nah, jadi paling tidak kita ada empati nantinya pada saat kita baca EKG ya. Seandainya kita jadi pasien itu bagaimana kan begitu teman-teman ya. Oke lanjut ya. Nah, ini Pak Bu akan jelaskan yang ini ya, nah, yang tentang kelistrikannya aja agak lama nggak apa-apa ya, ini kan penting sekali ya. Nah, ya saya yakin ya teman-teman pernah membaca buku atau pernah mengikuti webinar-webinar tentang apa itu keistimewaan atau properti yang dimiliki oleh jantung ya. Ya. Ya, ada beberapa keistimewaan atau properti yang dimiliki oleh jantung yang harus kita tahu dan kita pahami. Jangan cuma tahu teman-teman, tolong dipahami ya. Izinnya agak lama di sini ya teman-teman. Apa saja Pak Bu ya? Nah, Pak Bu nggak jelasin semuanya, hanya bagian yang listriknya aja ya gitu. Yang pertama adalah automaticity. Nah, ya kan, nah, banyak sekali buku-buku mengatakan eh, jantung itu memiliki keistimewaan yang pertama automaticity. Apa sih yang dimaksud dengan automaticity? Ya namanya sitis itu berarti kemampuan teman-teman. Iya kemampuan apa? Kemampuan menghasilkan impuls. Kemampuan mengeluarkan impuls secara spontan. Secara otomatis. Tanpa disuruh. Tanpa diperintah. Tanpa diintervensi oleh siapapun. Hebat kan jantung kita? Oke? Nah, banyak sekali pengajar-pengajar EKG bilang impuls. Ya kan? Impuls atau impuls. Nah, apa sih sebenarnya impuls itu? Ya. Nah, nanti kalau di materi yang lengkap, Pak Bu jelaskan ya semuanya detail. Jadi impuls itu hasil dari suatu proses. Hasil dari suatu proses aktivitas listrik.
Mungkin teman-teman kenal dengan istilah depolarisasi, repolarisasi. Nah, itulah proses dari hasil dari suatu proses aktivitas listrik di jantung. Ya, yang merupakan cikal bakal denyut jantung. Itulah impuls, teman-teman. Jadi impuls sama dengan nantinya cikal bakal menjadi denyut jantung. Jelas, teman-teman? Tolong dipahami ya. Bapak ulangi lagi. Impuls itu merupakan hasil dari suatu proses aktivitas listrik. Nah, aktivitas itu yang gimana Pak Bu? Nanti teman-teman mendengar istilah yang namanya depolarisasi, repolarisasi ya. Nah, ini namanya aktivitas listrik. Oke. Nah, yang nantinya impuls ini merupakan cikal bakal denyut jantung teman-teman. Jadi kalau teman-teman pahami, jantung kita ini tanpa disuruh, tanpa diperintah atau tanpa diintervensi oleh pihak manapun ya, tetap berdenyut teman-teman. Percaya nggak? Ya kalau yang nggak percaya ya silahkan kalau mau dicoba copot jantungnya ya dari tempatnya kita copot, perhatikan jantung kita. Apakah berhenti setelah dicopot? Apakah masih berdenyut? Sudah belum? Masih berdenyut, Pak Abu. Wah, ini menunjukkan bahwa jantung kita putuskan hubungannya dengan organ tubuh yang lain, ya kan? Masih bisa berdenyut, ya begitu. Nah, ini bukti bahwa jantung tidak diperintah, tidak diintervensi oleh siapapun, masih mampu berdenyut, ya. Walaupun nantinya ya tetap aja akan berhenti berdenyutnya, ya kan? Kan nggak dapat suplai apa itu makanan ya, nggak dapat suplai darah ya gitu. Ini hanya membuktikan saja ya gitu. Jantung kita mampu berdenyut ya. Kok bisa demikian Pak? Nah, ini masih belum masih panjang nih teman ceritanya ya. Kenapa bisa demikian Pak? Karena jantung kita ini memiliki sumber-sumber pacemaker alami. Sumber-sumber pembangkit listrik alami. Ingat, jangan sampai hilang alaminya ya. Alami atau natural dari Sang Maha Penciptanya. Maka dari itu teman-teman, siapapun yang belajar EKG harus tahu area mana saja yang memiliki kemampuan mengeluarkan impuls secara spontan, mengeluarkan impuls secara otomatis. Ya, ada berapa coba? Saya yakin teman-teman tahu kok. Yang pertama yaitu SA node. Ya enggak? Betul sekali. SA node. Berapa SA node? Mampu menghasilkan impuls normalnya ya teman-teman. 60 sampai 100 kali per menit. Tolong dihafal. Berapa impulsnya? 60 sampai 100 kali per menit. Tolong dihafal. Yang kedua apa? Yang kedua, tadi ini S anode ya teman-teman, mengeluarkan impuls sebanyak berapa normalnya? 60 sampai 100 kali per menit, bit per menit ya. Yang kedua yaitu AV node. Nih, AV node di sini ya teman-teman. Lihat kursornya. Berapa impuls yang dihasilkan oleh AV node? 40 sampai 60 kali per menit. Oke, tolong dihafal teman-teman. Ya. Dan yang ketiga, nah ini yang ketiga nih yang kadang-kadang masih rancu nih ya. Nah, tolong perhatikan teman-teman. Kalau teman-teman belajar di misalkan di tempat lain ya, bilangnya kan ventricle atau serabut Purkinje. Betul tidak begitu? Nah, mulai sekarang kalau sudah belajar dengan Pak Abu ya harus beda nih teman-teman ya. Pak Abu nggak menyalahkan, tapi yang Pak Abu takutkan nanti berkelanjutan begitu gitu. Makanya tolong berikan yang apa namanya semestinya begitu loh. Jelaskan yang semestinya gitu loh.
Jadi yang memiliki kemampuan menghasilkan impuls secara spontan itu, yang ketiga itu yaitu namanya Purkinje cell atau conducting cell. Ya, yang mana Pak Bu? Jadi mulai dari His bundle sampai ke serabut Purkinje itu namanya Purkinje cell atau conducting cell. Jadi selain memiliki kemampuan menghantarkan impuls, memiliki kemampuan juga mengeluarkan impuls. Tapi nggak banyak, yaitu 20 sampai 40 kali per menit. Jelas ya? Jadi jangan bilang cuma ventricle, ya. Ya mungkin untuk ventricle biar kita mudah aja, tapi kalau kita ditanya di ventricle-nya di mananya, nah, tolong jangan cuma dijawab serabut Purkinje, tapi Purkinje cell. Mulai dari his bundle sampai ke serabut Purkinje itu namanya Purkinje cell atau conducting cell. Selain memiliki kemampuan menghantarkan impuls, memiliki kemampuan juga mengeluarkan impuls sebanyak 20 sampai 40 kali per menit. Perlu teman-teman ketahui ya, yang namanya otot jantung ya, baik di atrial maupun di ventricle ya, tidak memiliki kemampuan mengeluarkan impuls. Jelas? Dan hanya apa? Hanya di area sistem konduksi di ventricle yang memiliki kemampuan mengeluarkan impuls sebanyak berapa tadi? 20 sampai 40 kali per menit. Jelas ya? Oke. Oke, tolong perhatikan. Nah, teman-teman jangan punya persepsi seperti ini. Takutnya ada yang punya persepsi seperti ini nih. Pak Bu, berarti SA node, AV node, dan Purkinje cell sama-sama mengeluarkan impuls sesuai dengan kemampuannya, tak Pak Bu, secara bersamaan. Tidak demikian, teman-teman. Ya, nah, jadi kalau kita konteksnya normal atau normal EKG ya, atau dari ketiga sumber pacemaker alami ini, mana yang diklaim sebagai sumber utama pacemaker jantung yang normal? Cuma satu, yaitu SA node. Jelas teman-teman? Jadi hanya SA node yang diklaim sebagai sumber utama pacemaker jantung yang normal. Selain SA node ya tidak normal. Jelas teman-teman? Oke ya. Ya walaupun pasiennya nggak ada keluhan, tapi kalau kita konteksnya normal ya, kalau sumbernya bukan dari AFIN, bukan dari SA node ya tidak normal. Harus dari SA, harus dari SA node. Jelas ya? Oke, tolong perhatikan. Jadi kalau misalkan SA node-nya tidak mengeluarkan impuls misalkan, ya, apa yang terjadi? Misalkan mati SA node-nya, ya, ya diambil alih oleh AV node. Oke, kalau AV node-nya mati gimana Pak Bu? Ya diambil alih oleh Purkinje cell, ya. Jangan lupa Purkinje cell itu mulai dari his bundle sampai ke serabut Purkinje ya. Itu namanya Purkinje cell. Diambil oleh Purkinje. Kalau tiga-tiganya nggak bisa gimana Pak Bu? Nggak bisa mengeluarkan impuls. Ya mati lampu. Jelas? Gelap gulita alias apa kalau di gambaran EKG-nya? Gambaran EKG-nya kan garis lurus atau asistol. Kan begitu teman-teman. Jelas ya? Nah, tapi kalau konteksnya abnormal teman-teman. Bisa saja nih. Ya, tolong perhatikan ya. Dipahami. Bisa saja kalau konteksnya abnormal, sebenarnya SA node nggak ada masalah. Masih gagah, masih kuat. Ya, mampu menjalankan tugasnya sebagai sumber utama pacemaker jantung. Namun, dalam kondisi yang eh, tidak normal, ya, bisa saja
di area lain selain S anode mampu mengeluarkan impuls. Ya, normal nggak? Ya abnormal. Harusnya satu aja sumbernya dari S anode. Tapi kalau konteksnya abnormal, bisa saja selain S anode ada yang mampu mengeluarkan impuls. Jelas ya teman-teman ya? Oke. Satu pertanyaan dari Pak Bu. Ada berapa sumber pacemaker? Ada berapa teman-teman boleh bilang sumber pacemaker, boleh sumber irama, boleh irama dasar, boleh sumber listrik, ya boleh ya teman-teman. Jadi jangan jangan cuma satu nama aja sumber pacemaker. Ini pertanyaan Pak Bu, ada berapa sumber pacemaker? Ada berapa sumber irama? Ada berapa sumber listrik? Jadi yang Pak Bu tanyakan itu titik asal impulsnya itu ada berapa area gitu. Jangan tiga. Kalau tiga itu yang alami. S anode, avinode, dan Purkin cell. Ya, begitu. Ada berapa? Ada empat. Ya, yang belum apa? Atrial atau atrium. Ya, gitu. Oke. Jadi ada empat sumber pacemaker. Ada empat sumber irama, ada empat sumber listrik, ada empat sumber genset, ada empat sumber PLTA. Oke, ada empat titik asal sumber listrik, yaitu di area S anode, area avenode, area atrial, dan area ventricle. Jelas teman-teman? Dan keempat area ini akan menghasilkan gambar EKG yang beda-beda ya. Nanti kita bahas nanti selanjutnya ya. Begitu teman-teman ya. Jadi saya rasa sudah jelas ya. Apa sih yang dimaksud dengan otomatis ini? Tolong diulang-ulang videonya ya. Untuk video pertama Pak Bu cukupkan dulu ya, nanti kita lanjut ke video kedua.